Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersbun Arif, senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua nih hari Jumat ya, hari Jumat tanggal 25 Juli 2025. Mudah-mudahan saja hari ini membawa keberkahan buat kita semua. Tapi saya kira yang sekarang ini juga menjadi perhatian publik itu adalah hari ini itu direncanakan Pengadilan Negeri Tidak Pidana Korupsi di Jakarta Pusat di PN di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu dijadwalkan akan menjatuhkan vonis terhadap Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto. Ini momen yang sangat menarik ya karena ini banyak sekali kebetulan-kebetulan yang terjadi. Kalau kita bicara dalam kasus Hasto, kita mesti bicara juga dalam kasus Tom Lembong karena dua-duanya ini bisa disebut sebagai korban dari eh, mantan Presiden Joko Widodo dan ini kaitannya semua dengan dendam politik. Kalau Thomas Lembong tentu saja kaitannya dengan posisi dia sebagai orang dekat dari Anies Baswedan. Sementara kalau Hasto Kristianto ini ya karena posisinya dia sebagai Sekjen DPP PDIP, sebuah partai yang tadinya tempat Jokowi itu bernaung, tapi kemudian kan mereka berpisah jalan, bahkan kemudian bermusuhan ya karena PDIP itu menolak keinginan Jokowi untuk maju 3 periode dan juga menentang keinginan Jokowi menjadikan putranya Gibran Rakabuming sebagai eh, calon wakil presiden dan sekarang kemudian terpilih menjadi wakil presiden. Kasus antara Thomas Lembong ini kan Thomas Lembong kenapa jadi sasaran? Ya karena sebelumnya Jokowi itu melalui KPK kan mengincar Anies Baswedan. Ini di eranya Firly Bahuri ketuanya. Pada waktu itu Anies Baswedan itu dibidik dengan Formula E di Jakarta, tapi para penyidik itu menolak keinginan Firly dan pimpinan KPK yang lain. Ada 2 orang, 3 orang tidak di pimpinan KPK yang ingin mentersangkakan Anies, tapi dalam perkara tidak pernah disepakati oleh para penyidik gagal. Ya karena gagal membidik Anies, kemudian yang jadi korban adalah Thomas Lembong. Dan sekarang ini kan kasusnya heboh banget ya karena hakim ternyata tetap memutuskan Thomas Lembong bersalah dan padahal maksud saya eh, jaksa itu tidak bisa membuktikan bahwa Thomas Lembong itu bersalah, tidak ada menerima suap, tidak kemudian juga tidak ada mens reanya dan artinya tidak ada niat jahat dan sebagainya, tapi tetap saja divonis oleh hakim itu 4,5 tahun penjara. Nah, dalam kasus ini banyak sekali faktor-faktor kebetulan ya karena kasusnya sama-sama di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Kemudian hanya saja yang bedanya adalah kalau kasus Thomas Lembong itu yang menangani Kejaksaan Agung, sementara kalau Hasto Kristianto itu yang menangani adalah KPK. Tapi yang menarik itu tuntutannya sama, dua-duanya itu 7 tahun penjara. Thomas Lembong dituntut oleh jaksa penuntut umum 7 tahun penjara, Hasto dituntut oleh jaksa penuntut umum dari KPK juga 7 tahun penjara. Dan kemudian orang mengkait-kaitkan itu dengan posisi Joko Widodo sebagai presiden yang ketujuh. Nah, hari ini vonisnya itu juga berselang 7 hari karena Thomas Lembong itu divonis pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2025 dan sekarang Hasto akan divonis pada tanggal 25 Juli 2025. Ini kok serba kebetulan ya. Hanya kalau dikait-kaitkan dengan Jokowi ini bukan Rabu Pon ya. Ya kan Jokowi kan biasanya hari-hari pentingnya Rabu Pon, tapi ini dipilihnya hari Jumat, tapi semuanya serba 7. Eh, Kedua-duanya dituntut 7 tahun penjara dan kemudian eh, ini dikaitkan dengan Presiden ketujuh. Sementara vonisnya juga dijatuhkan selang 7 hari, 7 hari berselang. Yang jadi pertanyaan, apakah Hasto Kristianto itu akan mengalami nasib yang sama seperti halnya Thomas Lembong? Karena kemudian oleh majelis hakim, walaupun sekali lagi tidak ada satu dasar hukum apapun yang bisa menjadikan hakim itu menjatuhkan vonis, kan tetap Thomas Lembong itu divonis 4,5 tahun penjara. Ini 2/3. Ini 2/3. Biasanya memang tuntutan biasanya hakim itu menjatuhkan minimal itu 2/3 eh, atau lebih berat bahkan gitu. Padahal dalam kasus Thomas Lembong harusnya itu bebas dan kemudian ini Thomas Lembong kan sudah mengajukan banding dan ternyata Kejaksaan Agung juga kemarin sudah
mengajukan banding. Jadi kasusnya akan bergulir di Pengadilan Tinggi Jakarta. Apakah bandingnya nanti diterima atau sebenarnya karena memang namanya Thomas Lembong sudah jadi paket, jadi ya mulai dari pengadilan tingkat pertama, jadi Tipikor di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sampai kemudian banding, bahkan nanti proses sampai ke kasasi dan peninjauan kembali akan tetap divonis. Cuman apakah vonisnya itu disunat atau bahkan ditambah, kita belum tahu. Nah, dalam kasus Hasto ini, apakah nantinya juga Hasto ini akan divonis atau setidaknya vonisnya itu 4,5 tahun penjara seperti yang dijatuhkan kepada Thomas Lembong, atau kali ini bebas. Nah, agak beda ya kasusnya antara Thomas Lembong dengan Hasto ini. Kalau Thomas Lembong clear, itu tidak ada dasar hukum apapun yang bisa menghukum Thomas Lembong, tapi tetap dijatuhi vonis. Sementara pada kasus Hasto memang terbukti bahwa Hasto menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Nilainya waktu itu 600 juta dan kemudian Hasto kontribusinya 400 juta, sementara Harun Masiku yang buron sampai sekarang itu 200 juta. Jadi ini dari sisi angka sebenarnya kalau kita lihat semangatnya KPK itu untuk memberantas tindak-tindak korupsi yang extraordinary, korupsinya sendiri extraordinary, tapi KPK itu kan dibentuk untuk menangani kasus-kasus besar yang selama ini tidak tuntas ditangani oleh kejaksaan dan kepolisian, dan urusannya biasanya nilainya itu ya nilai yang gede-gedean ya, miliaran gitu. Nah, tapi sekarang justru terbalik, KPK menangani hal-hal yang sangat remeh-temeh, sementara Kejaksaan Agung nilainya sekarang sama triliunan begitu. Nah, dalam kasus ini, kasus Hasto ini juga menarik karena kasus Harun Masiku itu kan terjadi pada awal tahun 2020. Dan itu artinya sudah 5 tahun, kalau sekarang terhitung 5,5 tahun berlalu. Dan selama hubungan antara Joko Widodo dengan PDIP itu baik-baik saja, itu kasusnya aman gitu. Sampai 5 tahun, Harun Masiku pun belum ditahan, belum berhasil ditangkap, maksud saya, dan Hasto Kristianto juga tenang-tenang saja. Tapi begitu mereka pecah kongsi dan kemudian Joko Widodo berhadapan dengan face to face Ibu Megawati dan CQ PDIP, itu kan kasusnya segera naik ke penyidikan, Hasto ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian langsung ditahan. Ini dikaitkan dengan pimpinan KPK yang baru, komisioner KPK yang baru, yang mereka ini dipilih oleh panitia seleksi di eranya Joko Widodo. Dan ini sebenarnya waktu itu kontroversi, harusnya tidak boleh di akhir masa jabatannya dia masih membentuk tim panitia seleksi, harusnya diserahkan kepada presiden yang baru, yakni Prabowo Subianto. Karena itu ya tidak terlalu salah kalau banyak menilai bahwa ini adalah kepanjang tanganan dari Joko Widodo dan ini merupakan balas dendam. Seperti yang dikatakan oleh PDIP selalu menyatakan itu. Ini balas dendam dari PDIP karena buntut kemarin persaingan di Pilpres 2024, Pilkada 2024, dan juga sebelumnya pemilu 2024 ketika suara PDIP itu digembosi betul oleh Joko Widodo. Ini kan kemudian Joko Widodo, anak dan menantunya dipecat. Joko Widodo dipecat sebagai kader PDIP, Gibran Rakabuming juga dipecat sebagai kader PDIP, dan menantunya Bobi Nasution juga dipecat sebagai kader PDIP. Dan kemudian sebagai balas dendamnya, Hasto langsung dijadikan tersangka. Dan buntutnya ini sangat menarik karena ini ada latar belakang politiknya, karena kita tahu bahwa Presiden Prabowo Subianto itu berusaha keras untuk menarik PDIP masuk ke dalam pemerintahan. Karena Pak Prabowo kan menginginkan agar kabinetnya itu diisi oleh persatuan dari semua partai-partai. Nanti kita tidak membahas soal bagaimana sebuah negara demokrasi tidak ada partai oposisi, dan sehingga terjadi check and balance kan, karena partai-partai yang mendukung Anies Baswedan itu pada Pilpres kemarin kan juga sudah langsung bergabung di kabinetnya Prabowo Subianto. Nasdem, kemudian PKS, dan juga PKB. Hanya saja berbedanya Nasdem kan dia tidak menempatkan seorang menterinya di kabinet, PKS hanya menempatkan kader eksternal gitu kita menyebutnya ya, sebagai menteri tenaga kerja, bukan kader intinya gitu. Sementara kalau PKB yang lumayan banyak, ada Menko dan ada dua orang Wamen. Nah, tapi semuanya itu tadinya oposisi yang ditarik masuk. Yang tidak masuk ke pemerintahan itu adalah PDIP. Posisinya PDIP unik.
dia menyatakan mendukung pemerintahnya Prabowo, tidak ada nama Gibran di situ, tetapi mereka tidak masuk dalam pemerintahan. Ini mendukungnya di parlemen dan juga sebenarnya secara pemerintahan juga mendukung. Memang unik dan berkali-kali ini dicoba untuk mempertemukan Megawati dengan Prabowo Subianto, Presiden Prabowo Subianto. Tapi berkali-kali juga rencana-rencana itu mentah dan yang jadi persoalan adalah yang mengganjil tentu saja Joko Widodo dan anaknya, yakni Gibran Raka Buming Raka yang menjadi wakil presiden. Nah, kasus Hasto ini juga menjadi salah satu kemudian jadi ganjelan yang membuat PDIP juga akhirnya sementara ini memutuskan untuk tidak masuk ke dalam kabinet, kendati Pak Prabowo dengan Ibu Megawati itu akhirnya bertemu pada Hari Raya Idul Fitri yang lalu. Dan kemudian pada bulan Februari tahun 2020 awal tahun ini KPK memutuskan untuk setelah menetapkan Hasto tersangka dan kemudian diikuti dengan penahanan, ini yang membuat kemudian Ibu Megawati marah sekali dan kita ingat ya pada waktu itu Megawati memerintahkan agar para kepala-kepala daerah mulai dari gubernur dan bupati itu tidak mengikuti retreat yang dilaksanakan di Magelang. Dan kita tahu terjadi perundingan yang alot dan sebagai akhirnya kemudian kader-kader PDIP yang jadi kepala daerah itu dipimpin oleh Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta, akhirnya setelah terlambat beberapa hari akhirnya bergabung di retreat gitu dan kemudian gelombang kedua juga mereka ikut semua. Tapi justru yang jadi persoalan sampai sekarang adalah soal masuk tidaknya PDIP ke kabinet. Ini yang jadi faktor ganjilan utamanya adalah Hasto Kristianto. Bahkan sampai itu Kongres PDIP itu ditunda karena Ibu Megawati kendati Hasto itu sudah ditahan, tetap tidak mau mengganti Hasto Kristianto sebagai Sekjen PDIP. Kabarnya sebenarnya tadinya sudah ada kesepakatan dalam komunikasi antara Pak Prabowo dengan Ibu Megawati itu bahwa Hasto itu tidak akan dilanjutkanlah kasusnya dan kemudian hubungan antara Ibu Megawati dan Pak Prabowo mencair dan PDIP kemungkinan besar masuk di kabinet. Cuman yang jadi ganjelan itu buat Ibu Megawati adalah tetap adanya Wapres Gibran Rakabuming di situ. Tapi setelah kemudian ternyata Hasto dijadikan tersangka, ini yang kemudian hubungan itu menjadi memanas lagi. Bahkan Kongres PDIP itu ditunda. Ya, bahkan ini kabar terbaru, PDIP akan melakukan kongresnya itu di Bali. Kalau tidak akhir bulan Juli ini, ya pada awal bulan Agustus. Tapi kelihatannya kalau lihat timelinenya karena Hasto masih akan menjalani vonis hari ini, itu kita akan bisa tahu kapan sebenarnya kongres itu dilaksanakan. Kalau kemudian Hasto tetap dijatuhi vonis seperti halnya Thomas Lembong, itu artinya kemudian posisi itu menunjukkan sebagai konfirmasi bahwa Jokowi masih bisa mengendalikan kekuasaan termasuk di posisi yudisial. Ya, ini dipastikan PDIP tidak akan bergabung di pemerintahan dan kemudian ya Hasto bisa diganti karena bagaimanapun itu misalnya divonis 4,5 tahun penjara dan sebagai sama dengan Tom Lembong ya mau nggak mau Hasto itu diganti. Sampai sekarang kan belum belum diganti. Memang soal Kongres PDIP yang maju mundur ini ada dua versi. Kalau yang terbaru Ganjar Pranowo menyatakan bahwa nggak ada kaitannya dengan Hasto Kristianto. Tapi kalau politisi PDIP yang lain, yakni Arya Bima, jelas menyatakan bahwa Kongres itu menunggu kepastian soal kasus Hasto Kristianto. Apakah Hasto akan bernasib sama seperti Thomas Lembong, atau dia ini agak berbeda karena ada negosiasi tadi, ada tawar-menawar antara Presiden Prabowo dengan Ibu Megawati. Kalau Thomas Lembong tentu tidak ada tawar-menawar antara Anies dengan Prabowo Subianto gitu. Nah, tentu ini yang hari ini itu akan menjadikan kita bisa mengetahui bagaimana konstelasi politik ke depan. Kalau Hasto Kristianto divonis, ya berarti firm PDIP akan sepenuhnya menjadi oposisi, partai oposisi, dan kemudian Hasto diganti. Tetapi kalau kemudian Hasto ternyata divonis bebas, ya ini bisa jadi membuka jalan untuk PDIP kemudian bergabung dengan pemerintahan. Tetapi lagi-lagi posisi Joko Widodo akan menjadi ganjalan. Dan konstelasinya kan berubah setelah kemarin itu Pak Prabowo, akhir pekan yang kemarin setelah sekian lama, 4 bulan lebih, terakhir itu pertemuan Pak Prabowo itu pada tanggal 26 Maret pada
Ramadan dengan Pak Jokowi, buka puasa bersama di istana, itu kan tidak pernah bertemu dengan Pak Jokowi. Pada waktu Hari Raya Idul Fitri, Pak Prabowo juga tidak sowan ke Solo, padahal menteri-menterinya semua sowan ke Solo, dan di situ menunjukkan bahwa mereka masih mengakui Jokowi sebagai bosnya. Pak Prabowo tidak hadir, yang hadir hanya Didit di sana utusannya. Didit pun sebelumnya sudah bertemu dengan Ibu Megawati dulu, membuka jalan, kemudian Pak Prabowo bertemu dengan Ibu Megawati. Bahkan ketika Pak Joko Widodo itu sakit setelah dia pulang dari Vatikan, Pak Prabowo juga tidak muncul. Jadi orang melihat bahwa ya Pak Prabowo mulai menjaga jarak dengan Joko Widodo. Tapi ternyata semua dugaan-dugaan itu kan kemudian berantakan ketika akhirnya Pak Prabowo sowan ke sana dan dia melapor bahwa mohon maaf tidak segera datang ke Solo karena dia melakukan kunjungan ke luar negeri sampai selama 2 pekan, dan kemudian ya kelihatan sekali bahasa tubuh mereka itu sangat ini seperti bestie, dua orang bestie, karena mereka kemudian malamnya setelah menutup kongres PSI kulineran di sebuah rumah makan bakmi di kota Solo. Dan ketika esok harinya Pak Prabowo kembali ke Jakarta, Pak Joko Widodo juga mengantarkan ke Bandara Adi Sumarmo di Solo. Jadi kelihatannya hubungan antara keduanya ini kemudian mulai rapat lagi. Nah, apakah kemudian bertemunya antara Pak Prabowo dengan Joko Widodo itu nanti akan memperkuat majelis hakim untuk memvonis Hasto Kristianto yang sebelumnya dituntut 7 tahun penjara? Ini yang menarik untuk kita tunggu. Tapi sama halnya seperti Thomas Lembong, ini pasti akan sangat ramai karena pendukung PDIP juga ini akan all out untuk memadati Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jadi mari kita tunggu saja vonis hari ini, karena vonis terhadap Hasto Kristianto ini akan menentukan konstelasi politik, terutama kaitannya hubungan antara PDIP dengan pemerintahnya Prabowo Subianto. Sekali lagi, pemerintahnya Prabowo Subianto ya, kalau versinya PDIP, bukan pemerintahnya Prabowo Gibran Raka Buming Raka. Saya Hasbun Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.